Oke, kembali lagi bersama saya Mas Siska Nova. Di pertemuan yang pertama, video yang pertama kita bahas tentang tenses. Dan di selanjutnya ini kita akan bahas materi yaitu passive voice. Oke. Perlu diingat teman-teman ya, untuk tenses itu adalah kalimat aktif. Jadi kita kalau mengartikan dalam bahasa Indonesia adalah me atau ber, tetapi ketika passive voice adalah kalimat pasif. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya di atau ter. Oke. Cuman apakah semua bentuk di atau ter itu pasif? Enggak. Contoh, seumpama ada kata terbakar, tersenyum, terjadi, burn, smile, or happen, or occur, itu bentuknya bukan pasif tapi adalah aktif, meskipun dalam mother language kita mengartikannya ter, ya. Jadi memang a little bit different between our second language in English and our mother language in bahasa Indonesia. Oke. Nah, materi yang pertama selanjutnya adalah pasif. Poin yang pertama dari pasif ya, itu adalah merubah posisi subjek menjadi objek dan sebaliknya. Maka di sini teman-teman harus mereview yang namanya pronoun ya. Jadi seumpama di subjek dia adalah I, maka berubah menjadi objek jadi me. Kalau di subjek dia they, maka berubah jadi them. Ketika we, maka jadi us. Kemudian you tetap menjadi you. Kalau he jadi him, she, her, it tetap it. Oke. Jadi yang poin pertama adalah merubah posisi subjek menjadi objek. Oke. Jadi teman-teman harus mereview yang namanya pronoun. Kemudian selanjutnya adalah pasif identik dengan V3, verb 3 ya kan. Jadi verb 3 yang biasanya ketika dalam bentuk tenses kita memakainya dalam tenses perfect ya, perfect, dan itu kita mengartikannya telah, sudah. Tapi ketika dalam pasif, semua bentuk pasif itu pasti ada verb 3-nya. Oke. Nah, saya akan share ini teman-teman ringkasan materi dari passive voice. Yang pertama pasti berkaitan sama tenses, namanya kalimat pasif ya, berarti berkaitan dengan kalimat aktif. Semua bentuk tenses masuk dalam passive voice ya kan. Ada present, ada past, ada future, ada bentuk simple, continuous, perfect, sama perfect continuous ya. Nah, teman-teman bisa amati di situ. Maksudnya gimana sih Mas, kok sama dengan tenses? Jadi ketika kalimat aktifnya dia memakai katakanlah simple present, ketika dirubah menjadi pasif maka dia juga sama, yaitu tensesnya simple present, cuman berubah posisi dari subjek ditukar menjadi objek dan sebaliknya, sama predikatnya juga berubah. Ketika teman-teman kemarin tenses itu simple present adalah verb 1 atau verb 1 yang ada tambahan huruf S atau IS-nya, maka ketika pasif berubah menjadi be1 plus verb 3. Jadi to be 1 is am atau are, to be present ya, kemudian followed by verb 3. Jadi semua bentuk pasif ada verb 3-nya. Oke, kita mulai dari simple present. Teman-teman bisa lihat polanya, yang awalnya verb 1 verb s berubah menjadi be verb 3. Simple past ketika aktif dia verb 2 ya, maka pasif berubah menjadi be2 was atau were, kemudian verb 3. Kemudian ketika simple future, nah will-nya tetap dipakai, kemudian ditambah be baru verb 3. Oke. Nah, itu untuk bentuk simpelnya. Kita lanjut ke bentuk continuous-nya. Kemarin saya katakan ketika dia tenses continuous kita mengartikannya sedang. Identiknya continuous adalah verb ing ya kan. Jadi ketika tenses kalimat aktif kita mengartikan sedang, identiknya adalah verb ing. Tetapi ketika dirubah menjadi dalam bentuk pasif, tetap kita mengartikannya sedang, tapi verb ing-nya berubah menjadi being plus verb 3. Teman-teman bisa amati dari bentuk present, past, sama future semuanya ada being verb 3. Jadi yang verb ing berubah menjadi being verb 3, baik present, past ataupun future. Oke. Next, kemudian perfect. Perfect ini ketika tenses kita mengartikannya telah, sudah, pernah ketika kalimatnya positif sama baru saja. Tetapi ketika kalimatnya negatif kita mengartikannya belum. Ketika dalam tenses dia identik dengan verb 3, bentuk perfect gitu. Nah, tapi kalau pasif maka kan tadi katanya pasif ada verb 3-nya. Iya, berarti verb 3-nya dipakai lagi, di depannya ditambah kata been. Nah, teman-teman bisa amati di situ ada been verb 3, baik bentuk present, past ataupun bentuk future.
Nah, yang terakhir adalah perfect continuous. Ketika kalimatnya tenses atau aktif identik dengan been verb ing. Nah, kalau tadi continuous kita bahas ya sebelumnya, continuous itu berubah menjadi being verb 3, maka perfect continuous tetap verb ing-nya berubah menjadi being verb 3. Untuk auxiliary-nya bentuk perfect dan perfect continuous sama persis. Teman-teman bisa amati antara perfect dan perfect continuous ya. Present, past sama future, auxiliary-nya sama persis ya. Yang membedakan di belakangnya. Aturannya juga sama berkaitan dengan time sinyal, maka teman-teman mereview lagi di bentuk tenses. Oke? Nah, next kita ke combined sentence atau penggabungan kalimatnya. Sama seperti bentuk tenses, jadi ketika ada when sama while, mayoritas di situ yang dimainkan adalah past continuous ya, cuman bentuk pasif. Kemudian ketika ada when, by the time atau before after, identik dalam bentuk past perfect ya. Kemudian ke past perfect continuous ketika ada tambahan waktu yang menyatakan sebuah durasi peristiwa. Oke? Ini tadi yang berhubungan dengan simple past. Nah, jadi yang perlu diingat kalau past tense berpasangan dengan past tense. Jadi ketika belakangnya simple past, maka depannya ada 3 pilihan, bisa past continuous, bisa past perfect, sama past perfect continuous. Kalau ada durasi waktu tambahan yang menyatakan lamanya suatu peristiwa, ada kata for mayoritas ya, maka pakai perfect continuous. Tapi kalau enggak, maka ada 2 pilihan, past continuous sama past perfect. Caranya sama seperti tenses yang kemarin kita bahas waktu di nomor 4 kalau tidak salah. Jadi itu teman-teman mainkan arti, apakah kontekstual peristiwanya sedang ke bentuk continuous atau telah ke bentuk perfect. Oke? Nah, next combined sentence kalau dia berpasangan dengan simple present. Jadi ketika ada when sama by the time followed by simple present, so yang bisa main di situ adalah future perfect sama future perfect continuous. Dengan catatan sama, kalau namanya perfect continuous pasti ada tambahan durasi waktunya. Oke, itu poin yang berkaitan sama tenses. Next, teman lihat lagi yang bawahnya. Yang kedua, poinnya passive voice berkaitan sama model. Jadi ketika ada model itu apa sih mas? Nah, model itu ada will, ada shall, ada can, bentuk lampunya yaitu could, ada may, bentuk lampunya might, would ya, bentuk lampau dari will, ada should, ada must. Nah, ketika ada model, maka modelnya tidak dirubah. Jadi seumpama nih di soal ada kata should, maka dalam bentuk pasifnya should-nya juga sama. Ya, kalau di soal ada kata will, maka bentuk pasifnya juga sama yaitu will. Jadi modelnya nggak berubah. Terus yang berubah apanya mas? Nah, secara aturan tenses ketika ada model maka diikuti sama verb 1. Tapi kalau pasif maka verb 1-nya berubah menjadi be plus verb 3. Jadi di situ saya contohkan, he must study English. Dia harus belajar bahasa Inggris. Dia adalah subjek he, kemudian predikatnya adalah model plus verb 1 ya, must study, objeknya adalah English. Nah, ketika kita mau rubah menjadi pasif, maka posisi yang awalnya objek berubah menjadi subjek. English ditaruh di awal karena dia subjek. Kemudian predikatnya must study, must-nya dipakai lagi karena modelnya nggak berubah. Yang berubah adalah kata study-nya. Jadi verb 1 dirubah menjadi be plus verb 3, must be studied. Nah, disinilah teman-teman harus ingat yang namanya pronoun. Ketika menempati posisi subjek, dia adalah he. Tapi kalau objek maka jadi him. Nah, jadi by him. Jadi salah satu keyword dari pasif adalah adanya kata by. Cuman itu nggak mutlak. Kenapa? Karena kadang di soal kata by itu nggak ditulis. Secara aturan memang by boleh ditulis ataupun enggak. Oke? Itu poin kedua, yaitu berkaitan sama model. Poin pertama berkaitan sama tenses. Poin yang ketiga berkaitan sama adverb. Adverb itu apa sih? Adverb itu adalah kata keterangan yang menyatakan cara, yang menyatakan frekuensi peristiwa. Seumpama nih, kalau frekuensi itu teman-teman ketemu di bentuk simple present. Ada always, ada never, ada often, sometimes, dan teman-temannya itu adalah adverb of frequency. Cuman adverb di sini adalah keterangan cara.
Dan yang kontekstualnya biasanya adverbnya pembentukan dari adjektif. Jadi adjektif followed by ly. Jadi adjektif ditambah kata ly, maka dia berubah menjadi adverb. Di situ saya kasih contoh, she told me slowly. Dia memberitahu saya dengan pelan atau pelan-pelan. Maksudnya bisik-bisik ya. Nah, she posisi sebagai subjek, told predikat, me objek, slowly adalah adverb. Nah, ini ketika aktif. Kalau seumpama dibikin pasif gimana, Mas? Kamu lihat dulu objeknya adalah me. Me menempati posisi objek, sedangkan pasif objek berubah menjadi subjek. Maka me berubah menjadi I. Oke ya, sampai sini. Jadi me berubah menjadi I karena me objek harus dirubah menempati posisi subjek, jadi I. Kemudian told. Told itu adalah verb 2. Verb 2 adalah simple past ketika dia tenses. Kalau pasif maka teman-teman lihat di poin yang pertama simple past, yaitu be 2 verb 3. I membutuhkan to be apa? Was atau were? Pastinya was, ya kan? I was told. Told kebetulan ya verb 2 dan verb 3-nya sama. Nah, karena di situ kalimatnya ada adverbnya, maka posisinya adverb selalu menempati di depan verb 3-nya. Jadi posisi adverb itu diletakkan di depan verb 3-nya. Jadi I was slowly told by her gitu. Oke. Nah, itu untuk ringkasan materi passive voice ya. Jadi teman-teman, yang pertama saya ulangi lagi ya, passive voice itu adalah kalimat pasif dalam bahasa Indonesia kita mengartikannya di atau ter, ya kan? Cuman ada beberapa kata yang dalam bahasa Indonesia kita artikan ter, tapi dia tidak bentuk pasif, yaitu terjadi, happen, tersenyum, smile, atau terbakar, burn. Itu ter yang aktif, tapi nggak semuanya sih. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua adalah merubah posisi subjek menjadi objek. Dalam hal ini teman-teman harus mereview namanya pronoun, kata ganti, ya kan? Kemudian poin ketiga, identiknya pasif adalah V3, verb 3, ya kan? Jadi ada verb 3 di semua bentuk tensesnya. Oke. Kemudian satu lagi ya, keywordnya adalah adanya kata by. By titik-titik itu adalah menandakan bentuk pasif. Oke, meskipun tidak mutlak karena di soal kadang bisa ditulis, kadang enggak. Nah, itu untuk ringkasan materinya saya pikir cukup. Nah, hari ini lanjutnya kita akan bahas soalnya. Oke, mari kita hajar soalnya. Oke, kita bahas latihan soalnya page 5 halaman 5. Teman-teman bisa lihat di mulai nomor 48 ya. Oh ya, ngomong-ngomong, yang soal tensesnya sudah selesai belum ya? Kalau belum, dihajar ya semua soalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 48. Have you delivered the packages to the customers? Di situ ada predikat kata have, ya kan? Have itu menandakan tenses bentuknya present. Ketika bentuknya present, maka kemungkinan besar dia nggak akan berpasangan dengan past. Yang perlu diingat, kalau past tense berpasangan dengan past tense. Karena have ini present, maka pilihan jawaban yang bukan yang past tense pasti salah. Teman-teman sekilas bisa lihat di jawaban D dan E, ya kan? Nah, would sama were, dia bentuknya past tense, pasti nggak mungkin itu jawabannya. Kita masih punya A, B, sama C. Oke, lanjut. Sudahkah kamu mengirim paket-paket tersebut ke pelanggan? Terus dijawablah, yaitu not yet. Nah, ini adalah keyword yang kedua. Belum. Not yet itu kan belum nih. Not yet, some titik-titik. Nah, karena itu paketnya belum dikirim, berarti saat pembicaraan paket itu sedang, ya kan? Jadi contoh logikanya gini aja. Sudahkah kamu makan? Belum. Berarti saat kamu setelah selesai menjawab belum, berarti kamu sedang melakukan sesuatu yang membuat kamu belum bisa melakukan aktivitas tertentu, ya kan? Berarti mengacu pada kata sedang. Nah, kalau sedang pasti identiknya dengan continuous. Kalau continuous dia tenses, berarti pakai verb ing. Karena di sini dia pasif ya, maka dia pakai being verb 3. Kita cari di pilihan jawaban yang being verb 3. Yep, ketemu di A, are still being wrapped ya. Berarti belum dikirim paketnya, kenapa? Karena beberapa masih sedang dibungkus. Oke, itu untuk nomor 48.
Next, kita lanjut ke nomor 49. When did the accident happen? When the goods from the truck. Kapan? Did. Nah, di sini ada keywordnya, yaitu kata did. Did itu menyatakan bentuk simple past, ya kan? Ketika kalimatnya positif memakai verb to, tapi ketika kalimatnya negatif and interrogative, kalimat negatif sama tanya, maka muncul auxiliary kata did. Nah, ini menandakan bentuk past, maka pilihannya pasangannya sama-sama bentuk past. Kita lihat sekilas di pilihan jawaban. So, semuanya pakai bentuk past. Oke, kita lanjut lagi analisanya. Kalimat selanjutnya, when the goods. Goods ini bukan diartikan baik ya, karena posisinya goods ini sebagai kata benda. Jadi, goods diartikan barang. When the goods, ketika barang-barang from the truck, dari truk. Nah, kapan kecelakaan itu terjadi? Ketika barang-barang dari truk, berarti sedang diturunkan. Oke, karena sedang berarti mengacu ke bentuk continuous. Karena kita mengartinya tadi sedang maka continuous yang pola pasif, yaitu were being unloaded. Oke, dari dua nomor ini kira-kira ada yang ditanyakan? Teman-teman nanti bisa tulis ya di kolom komentarnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi 48 itu adalah A karena bentuk continuous ya. 49 juga sama. Cuman kalau yang 48 itu present saat kejadian memakai have ya, keywordnya, cluenya. Kemudian 49 itu B ya, were being unloaded, past continuous bentuk pasif karena ada keyword yaitu kata did. Oke, next. Oh ya, sama seperti tenses, mungkin saya nggak membahas semua soal ya, saya pilih soal-soal yang memang unik dan membutuhkan beberapa analisa. Next, kita move on ke masih di halaman 5 ke nomor 55. Find the passive. Temukan bentuk pasif dari kalimat they will look after you well. Mereka will akan look after. Look after bukan diartikan melihat ya teman-teman. Kalau look at melihat, kalau look after itu sama dengan take care, menjaga atau merawat you well dengan baik. Oke. Di sini kita analisa they posisinya sebagai subjek, ya kan? Will adalah model. Oh, kalau model berarti dia berkaitan dengan model di poin kedua dari pasif ya, ringkasan materi tadi. Kemudian will juga berkaitan sama simple future. Look after you well. Ada kata well. Well itu jenisnya adalah adverb. Lu mas kok nggak pakai ly belakangnya? Pakai ly itu kalau adverbnya dibentuk dari adjektif. Tapi kalau dia memang kata itu asli jenisnya adalah adverb, maka nggak pakai ly. Saya tadi sempat contohkan, yaitu misal kata always, never, sometimes, ya kan, itu kan nggak pakai ly di akhir kata ya. Jadi nggak semua adverb ada ly-nya, kecuali memang adverb tersebut pembentukan dari adjektif plus ly. Oke. Nah, di sini berarti 3 poin itu dimainkan semua. Tenses, kemudian model, kemudian sama adverb. Terus gimana masih nomor 55? Langkah pertama, teman-teman ganti posisi subjek ke objek dan sebaliknya. Di soal, subjeknya adalah they, objeknya adalah you. Maka kita rubah, posisi you harus ada di awal. Dengan melihat itu, maka pilihan jawaban yang nggak mungkin adalah B, ya kan? Nah, menyisakan A, C, D, E. Posisi kata you ada di awal. Lalu poin kedua dari pasif tadi, model itu nggak berubah. Di sini kan modelnya will. Nah, berarti will itu dipakai lagi. Melihat dari itu, maka pilihan jawaban yang mungkin adalah A sama C. Kenapa? Karena D sama E nggak ada ceritanya tiba-tiba will kok dirubah menjadi R, ya kan? Oke, berarti tinggal A sama C. Terus kita tinggal tentukan aja. Ini poin ketiga dari pasif. Ketika ada adverb, posisi adverb itu menyisip, ndelesep ya nek bahasa Jawanya. Ndelesep, menyisip di depannya verb 3-nya. Teman-teman cari aja posisi di mana kata well itu di depan verb 3-nya. Kita ketemu sama jawaban C, ya kan? You will be well looked after. So the best answer is C for number 55. Oke?
Next kita bahas number 59 page 6 ya. Nomor 59 halaman 6. Commodus to be descendant from dinosaurs. Oke, poin pertama dari pasif berkaitan sama tenses. Kalimat nomor 59 itu ada keterangan waktunya kah? Kan nggak ada nih. Kalau kalimat nggak ada time sinyal, maka kita anggap ke simple present. Kalau simple present, identiknya adalah verb 1 atau verb 1 yang ada S-nya kalau tenses. Tapi kalau pasif, to be 1 plus verb 3. Nah, sekarang kita cek dari artinya, soalnya apakah mengacu pada bentuk aktif atau ke bentuk pasif tenses atau passive voice. Oke. Commodus to be descendant from dinosaurs, keturunan dari dinosaurus. Berarti mempercaya, karena di pilihan jawaban kan kata believe nih, mempercayai atau dipercaya. Nah, pasti secara arti adalah dipercaya sebagai keturunan dari dinosaurus. Nah, karena di dan dia bentuknya simple present, berarti to be 1 verb 3. So the best answer is are believed ya. Commodus are believed to be descendant from dinosaurs. Lu mas, kenapa bukan yang A? Ingat, dalam satu kalimat itu nggak ada double subject kecuali konteks kalimat tertentu seumpama adjective clause, ya kan? Kemudian kenapa bukan yang B? Kata to verb 1 itu nggak bisa langsung menempati posisi subjek, pasti sebelumnya harus ada verb sebelumnya. Seumpama nih, I want to eat. Nah, jadi nggak mungkin I to eat, tapi ada kata want, ya kan? Atau I need to repair. Jadi ada kata want atau need biasanya yang menempati posisi predikat baru diikuti dengan to verb 1. Oke? 59 tak pikir cukup jelas ya teman-teman, nggak ada time sinyal, mengacu ke simple present, dari artinya adalah dipercaya, berarti ke simple present yang pasif. Next ke number 60. I'm sorry, but you can't swim today. The pool ... Maaf, kamu can't. Can't kata dasar can, bentuk negatifnya ya. Can itu tensesnya adalah present. Maka kalimat ini pasti membutuhkan jawaban present juga. Kamu nggak bisa berenang nih hari ini. Kenapa? The pool, kolamnya. Pasti saat itu ketika kamu nggak bisa berenang, kolamnya sedang dibersihkan. Karena kalau kita lihat di pilihan jawaban muncul kata clean di semua pilihan jawaban. Nah, kita mainkan aja satu clue-nya, keywordnya tadi ada can, berarti ke present. Kemudian sedang, ya berarti continuous. Kemudian di, berarti continuous yang bentuknya pasif. Dan kata today, hari ini, berarti present continuous yang pasif. So the best answer is C, is being cleaned. Oke, itu untuk nomor 60. Gimana teman-teman? Getting warm ya. Ini tadi warm up. Next kita move on ke page 7, ke halaman 7 ya. Nomor 67. How do you know that the rupiah has become stronger? Kalimat ini ada keyword yaitu kata do. Do menandakan bentuknya present, ya kan? Nah, ketika present, pasti jawabannya kemungkinan besar adalah sama-sama present. Sekilas kita lihat pilihan jawaban yang bukan present tense. Teman-teman amati di jawaban D dan E. Had kan ya? Nah, maka D dan E nggak mungkin. Menyisakan A, B, sama C. Oke? Nah, kemudian kita lanjutkan lagi analisanya di kalimat kedua. I ... on TV. Saya ... di TV. Gimana kamu tahu bahwa rupiah ini menjadi semakin kuat? Itu di TV, berarti diumumkan, ya kan? Announce. Di semua pilihan jawaban kan ada kata announce loh. Nah, it has just been announced. Kata just di sini bukan diartikan hanya ya, tapi just di sini artinya sama dengan already sama recently, diartikan baru saja. Di awal saya sampaikan ketika kamu bikin kalimat itu sudah, pernah, telah, baru saja. Kalau
positif, kalau negatif belum, berarti mengacu ke bentuk perfect. So the best answer is A, has just been announced. Loh mas, kenapa bukan yang B? Kalau yang B kan kalimat aktif, itu mengumumkan. Kan nggak mungkin sebuah berita itu mengumumkan dirinya sendiri, tapi diumumkan. Oke? That's it for number 67. Kita move on ke number 69. 69. Have you been informed about the exact number of victims of the airplane crash? Sudahkah kamu diinformasikan tentang jumlah sebenarnya dari korban kecelakaan pesawat? Di kalimat ini kita dapat keyword yaitu have, ya kan? Have itu bentuknya present. Kemudian yes, titik-titik, to the headquarters of Garuda, ke kantor pusat Garuda. Nah, kalimat ini ketika kita lihat setelah kata yes, secara aturan itu kan diikuti sama subjek. Yes atau no followed by subject and then followed by auxiliary. Kalau no ada tambahan kata not, ya kan? Maka kalimat nomor 69 dia belum ada subjek. Gampang aja, di pilihan jawaban cari yang ada subjeknya, yaitu ketemu sama kata pilihan jawaban A sama D sama E. Nah, A itu ada they, D ada it, I ada we. Oke. Terus yang mana mesin subjeknya? Nah, subjek itu kan pronoun kata gantinya dari kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya itu yang difokuskan itu apa sih? Exact number of victims, jumlah dari korban. Kita lihat victims kan dia bentuknya plural, jamak. Maka kalau jamak nggak mungkin pakai kata ganti it. Nah, kemudian juga we, ya, subjek we itu kata ganti ketika ada banyak subjek, kemudian ada kata I. Apakah di sini ada sayanya atau ada I-nya? Kan enggak. Kalau enggak berarti nggak mungkin dipakai. Maksudnya gimana sih Mas We? Contoh nih, misalkan Budi, Andi, and I, maka kata gantinya we karena di situ ada kata I, ya kan? Kalau nggak ada I maka nggak boleh pakai we. So the best answer is A. They are facts. Oke? Nah, jadi nomor 69A. Next, kita move on ke 72. Potatoes knew a major source of food worldwide to Europe by the Spanish in the 16th century. Teman-teman amati, subjeknya di kalimat ini tuh panjang. Subjeknya yang mana? Dari kata potatoes sampai kata white, itu semua adalah subjek. Cuman di subjek yang panjang tadi, teman-teman amati ada koma sama koma, ya kan? Jadi ada klausa di dalam koma yaitu knew a major source of food worldwide, ya kan? Ketika ada koma sama koma, maka di tengahnya koma itu hanya sebagai penjelas dari kata sebelumnya. Jadi ketika ada koma sama koma, maka itu dianggap tidak ada, ya kan? Karena kan fungsinya hanya penjelas. Contohnya kayak gimana sih dalam bahasa Indonesia pun juga sama. Seumpama nih, Insinyur Soekarno, koma, Presiden pertama Indonesia, koma. Nah, berarti kalimat Presiden pertama Indonesia itu kan menjelaskan tentang atau memberi keterangan tambahan pada Insinyur Soekarno. Ketika yang ditanyakan adalah predikat, maka itu nggak usah dianggap. Yang kita anggap adalah potatoes-nya aja. Oke? Potatoes ada ES di belakangnya. Ketika kata benda ditambah S atau YS, maka menandakan bentuknya plural, jamak. Ketika jamak, maka otomatis kemungkinan besar jawabannya pakai ver. Head bisa nggak Mas? Bisa jadi. Kita lanjutkan lagi analisanya. Setelahnya titik-titik, di situ ada kata by. Oke, fix ya. Ketika ada by, maka dia menandakan bentuknya pasif. Nah, kalau pasif, kemungkinan besarnya dari kata by, kemudian ada in the 16th century. Ketika ada preposisi in, kemudian diikuti oleh tahun atau abad atau pokoknya keterangan waktu ya, itu menandakan bentuk simple past. Oke, jadi ini yang dibutuhkan adalah simple past. Dan jawabannya simple past kalau kita lihat pola bisa A, bisa D. Cuman yang A itu adalah pasif, kalau D itu adalah aktif. Nah, kita mainkan arti menentukan aktif atau pasifnya.
kentang ya, mau ngartikan kok malah baca ya. Kentang membawa atau dibawa oleh orang Spanyol, berarti dibawa. Nah, kalau di simple past berarti jawabannya adalah were brought. Oke. Itu untuk nomor 72. Next, masih di halaman 7. Nomor 76 ini ya. I'd like to book 3 standard room for next week, please. Di situ clue-nya adalah kata I'd like. My question is, I'd itu it's a abbreviation, stands for, itu adalah singkatan dari apa sih? I'd itu bisa I had atau I would. Nah, cara membedakannya gimana Mas? Dia ini pakai had atau would. Nah, karena apa? Secara pola memang would sama had itu bentuknya past tense. Cuman kalau kita lihat kata setelahnya I'd adalah like, nah pasti itu kepanjangan dari would like. Dan perlu diingat, meski would itu bentuknya past tense, tapi kalau dia berpasangan dengan would like, maka bentuknya present. Dan itu sinonim dari kata want to. So you can say I would like to order atau I want to order, but would like is more polite, right? Nah, jadi kepanjangan dari would like. Oke, karena would like berarti dia present. Saya ingin memesan 3 kamar standar minggu depan, untuk minggu depan. I'm sorry sir, maaf pak, our hotel until the end of the month, hingga akhir bulan ini. Nah, teman-teman lihat di pilihan jawaban, ada kata book, verbnya. Booknya ini bukan sebagai kata benda ya, tapi sebagai kata kerja. Kalau sebagai kata benda, book itu adalah buku. Kalau kata kerja berarti memesan. Oke? Biasa tuh teman-teman misal mau latihan band, booking sih. Nah, itu book itu adalah kata kerja, yaitu memesan. Oke? Ada book, ada fully. Nah, clue yang kelihatan banget yaitu ada ly. Dari kata dasar full ditambah ly. Lu mas kok L-nya nggak 3, full kan sudah 2. Ya kalau dia akhiri dengan L, maka ly-nya salah satu L-nya dihilangkan, jadi cukup 2 aja. Oke? Ada fully berarti dia adalah adverb. Nah, kita lihat dari kalimat ini, apakah dia ada keterangan waktunya di kalimat yang ada titik-titiknya? Kan tidak ada. The end of the month, sampai akhir bulan. Berarti itu menandakan saat pembicaraan. Kalau saat pembicaraan berarti simple present. Simple present ketika bentuknya aktif verb 1, kalau pasif to be 1 verb 3. Kita mainkan arti. Maaf Pak, hotel kami dipesan, ya kan? Sudah penuh dipesan. Oke. Berarti kalau di mengacu pada bentuk simple present yang pasif, to be 1 verb 3, kemudian ada adverb. Ingat, ketika ada adverb, maka posisi adverbnya itu di depan verb 3-nya ya. Cari aja di pilihan jawaban yang adverbnya di depan verb 3. So we can find it di A atau C, ya kan? Is fully booked sama it is fully booked. Teman-teman amati dulu, A sama C bisa secara pola, cuman bedanya ketika yang A itu ada subjek, kalau C nggak ada subjek. Kita cek di soalnya. Ingat, dalam satu kalimat tidak boleh ada double subjek kecuali konteks tertentu, ya kan? Nah, di sini sudah ada subjek our hotel. Kalau sudah ada subjek nggak boleh ada double subjek. So the best answer is C, is fully booked. Oke? Nah, ternyata cukup mudah ya teman-teman. Wah, nggak sesulit bayangan kita. Kalau kita sering latihan soal, pasti bisa. Next. Ini saya bayangkan teman-teman kalau sudah keterima jadi maba, tes TOEFL nilainya 500. Oh, amazing banget ya. Nah, next kita number 8. Number 8, page 8 ya. Satu halaman selanjutnya. Last number yang akan saya bahas adalah number 82. Oke, di halaman 8, nomor 82. As European artists began flocking to Bali in the 1930s, Western influences into Balinese art. Nah, teman-teman lihat di pilihan jawaban ya. Ada kata introduce, ada gradually, ada ly lagi, berarti dia bentuknya adalah adverb. Cari aja pola di mana adverbnya berada di depan verb 3, ya kan? Kita ketemu sama A, gradually introduce bisa, D juga sama, I juga sama. Oke,
kita menghilangkan pilihan jawaban B juga bisa ya. Kita menghilangkan jawaban C ya, karena ada introducing. Ingat, pasif itu identik dengan verb 3. Jadi verb I-nya nggak dipakai. Oke? A, B, D, E. Terus yang mana Mas ini? Nah, kita lihat dari time sinyal yang ada di soal, yaitu in the 1930s. Ketika ada preposisi in diikuti oleh tahun, maka mengacu pada bentuk simple past. Oke, simple past yang pasif pasti adalah to be 2 verb 3. Ketika ada adverb, posisi adverbnya di depannya verb 3-nya. So the best answer is A, were gradually introduced. Loh Mas, kenapa kok nggak yang B? Kan kalau B dia nggak ada to be-nya. Nah, jadi dalam bentuk pasif simple past itu butuh to be. Kemudian yang D, kenapa kok D? Sama, dia nggak ada to be-nya. Maksudnya to be di sini tuh was sama were, bukan kata to sama be ya. Karena dengan subject Western influences, maka dia butuhkan to be were. Yang E Mas, kan ada were-nya. Ingat, nggak apa sih ada were-nya, cuman dalam satu kalimat nggak boleh ada double subject. Di soal sudah ada subject Western influences, jadi nggak boleh ada kata they. So the best answer is A. Oke? Ya, that's it untuk yang latihan grammar-nya, passive voice-nya. Sekarang kita lanjut ya. Tadi latihannya sudah, maka ini ada sisa soal yang belum saya bahas. Teman-teman bisa kerjakan. Nanti kita akan bahas bersama. Oke? Next, kita lanjut latihan reading. Oke, untuk readingnya kita loncat ke page 103 ya, halaman 103 yang pojok bawah ya, pojok kanan bawah, yang diawali dengan although gluten has gained a bad reputation, the majority of people would struggle to explain what it actually is. Meskipun gluten itu zat perekat yang mungkin teman-teman temukan di dalam ketan ya, salah satunya itu kan lengket tuh. Nah, has gained, telah mendapatkan, jadi kata gain itu sama dengan get sinonimnya. Bad reputation, reputasi yang buruk. The majority of people, sebagian besar orang, would struggle to explain, akan kesulitan ya, akan kesulitan explain, menjelaskan apa sih sebenarnya gluten itu. Oke. Itu teks yang di situ. Nah, selanjutnya teman-teman saya kasih waktu untuk membaca soal bacaannya dulu ya. Mungkin sekitar 1 menit ya, nggak sampai, karena ketika kita latih UTBK itu kan memang waktunya satu soal nggak sampai 1 menit. Oke, silakan dipelajari dulu ya. Nah, nanti kalau sudah kita bahas nomor 757. Oke, sampai 761. Oke, kita bahas teman-teman ya, nomor 757. Setelah tadi teman-teman baca teksnya, pahami teksnya, nah kita bahas bareng-bareng. Ini diambil dari soal SIM-MAUI 2016. Nomor 757. According to the passage, which of the following statement is false? Berdasarkan bacaan ya, passage itu sebenarnya artinya adalah bagian dalam sebuah buku ya, tapi gampangnya kita bisa artikan sebagai bacaan sama dengan teks. Pernyataan berikut yang salah adalah, nah kita cek yang A. Most people itu sebenarnya bukan arch ya, R itu bukan huruf C tapi E. Mungkin waktu fotokopi kurang jelas atau kepotong ya. Most people are actually unsure about gluten. Sebagian besar orang sebenarnya nggak yakin sih gluten itu apa. Nah, itu ada di kalimat pertama, paragraf pertama tadi. Jadi people would struggle to explain what it actually is. So, yang A itu sudah benar. Kemudian kita cek yang B. Celiac disease occurs in many people. Celiac disease, kamu temukan celiac disease itu di paragraf terakhir ya, kalimat-kalimat akhir. Sebentar. However, a small proportion of the population will produce an immune response known as celiac disease, a condition caused by the body's immune system mistakenly attacking itself. Celiac disease is caused by a reaction to gluten. Jadi celiac disease kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia adalah penyakit celiak ya. Itu kondisi di mana sistem imun itu menyerang jaringan tubuhmu sendiri.
Jadi tubuh si orangnya sendiri itu diserang. Jadi sistem imun yang harusnya melindungi malah menyerang jaringan tubuhnya si orang itu sendiri ketika orang tersebut makan zat yang mengandung gluten. Dan ini merusak serangan dari imun sistem, itu merusak your gut. Gut ya, G-U-T, gut, or we can say small intestine. Intestine itu usus ya, usus kecil, jadi menyerang usus kecil. Akhirnya usus kecilnya itu jadi sulit untuk mengabsorb, menyerap nutrisi yang kita makan. Nah, itu namanya celiac disease atau penyakit celiak. Kita kembali ke jawaban B. Celiac disease occurs in many people. Penyakit celiak terjadi pada banyak orang. Enggak ya, karena kalau di teksnya itu small proportion of the population. Kata kuncinya adalah itu, keywordnya. Jadi sedikit dari populasi, maka otomatis nggak banyak orang. So yang salah adalah yang B. Terus kenapa bukan yang C, Mas? Endosperm is a food reserve tissue inside the seeds. Teman-teman bisa cek, endosperm itu ada di, kalau nggak salah tuh di paragraf 1, ya kan? Nah, jadi posisinya itu adalah gluten is stored in a tissue inside the seed called the endosperm, which surrounds the plant embryo and provides a dense source of energy as the plant starts to grow. Itu kamu temukan di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, itu. Jadi jawaban C sudah benar. Jawaban D, endosperm nourishes the developing embryo. Ya, itu juga di kalimat yang sama di paragraf pertama. Jadi endosperm itu di mana gluten ada di situ memang menyediakan asupan makanan bagi embrio atau tunas tumbuhan ketika dia mau tumbuh ya. Kemudian yang I, gliadin is protein difficult to digest. Gliadin itu adalah protein yang sulit untuk digest, untuk dicerna. Teman-teman bisa temukan di paragraf 1 kalimat terakhir. Sebentar, paragraf 2 baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, but the gliadin peptides sebentar sih. Oh iya benar. But the gliadin peptides in gluten are difficult to break down. Clue-nya itu, keywordnya adalah difficult to break down. Sulit untuk pecahkan, maksudnya untuk diuraikan. Nah, oke, itu nomor 757, the best answer is B. Next, nomor 758, the most appropriate title for this passage is, kira-kira setelah teman-teman baca judul yang tepat apa? Yap, C, The Truth of Gluten. Kenapa kok kita ngambil yang C, The Truth of Gluten? Karena memang banyak orang itu yang nggak paham gluten itu apa. Jadi teks ini menjelaskan, oh gluten itu adalah ini dan menyebabkan penyakit ini, gitu kan. Jadi itu adalah C, The Truth about Gluten. Kalau yang A, Mas, kenapa kok salah? Sensitivity. Ternyata yang mengalami sensitivitas ketika konsumsi gluten itu nggak semua orang, ya kan, small proportion of the population tuh. Kemudian yang B, kenapa bukan yang B? Karena memang the danger, memang bahaya bagi orang yang memiliki sensitivitas. Kalau enggak ya enggak, berarti it's not dangerous for anyone. Oke? Kenapa bukan yang D? Food that contain gluten. Memang disebutkan makanan yang mengandung gluten, tapi nggak semua makanan, ya kan? Oke, kalau yang I, kok sama ya sama yang A? Oke, kita skip aja. Nomor 758 yang jelas C, the best answer. Next, 759. This passage would probably be assigned reading in which of the following course. Kira-kira bacaan ini tuh ditugaskan untuk dibaca tuh pada bidang apa sih? Ya pasti karena ini membahas tentang kandungan suatu makanan, ya, kandungan zat yang ada di suatu makanan dan ada efek sampingnya ketika orang yang mengalami sensitivitas tentang zat tersebut. Dalam hal ini adalah gluten. So it would be fit on the nutrition. Okay? The best answer is A, nutrition. Next, 760 ya. What is the author's purpose in writing this passage? Kira-kira apa sih tujuannya si penulis ketika menulis teks ini? Pasti adalah yang B, to provide the readers with facts about gluten. Jadi menyediakan
keterangan ya, untuk menginformasikan pada pembaca fakta-fakta tentang gluten, ya kan? Kalau yang B misalnya apa? Evaluate, bukan mengevaluasi. Gluten diet, ingat ya, ketika ada bacaan ada kata diet itu diartikan sama dengan food or meal, makanan ya. Jangan diartikan, nggak selalu diet itu gimana kondisi kamu menahan lapar ya untuk bisa mendapatkan berat badan yang proporsional. No, di konteks tertentu iya, tapi seumpama dilihat kontekstual dari kalimatnya. Misalkan nih ada kalimat the tiger's diet, bukan macanya lagi diet, enggak sih, tapi makanan harimau. Oke. Next, kenapa bukan yang C? To persuade the readers to reduce their gluten consumption. Ini bukan mempengaruhi seorang untuk mengurangi konsumsi gluten. Bagi yang tidak sensitif kan it's okay aja, ya kan? Nah, mungkin kalau bagi yang sensitif terus dia mengalami penyakit celiac tadi, celiac disease, nah itu mungkin harus. Tapi nggak menyeluruh. Kalau di teksnya berarti lebih tepat adalah yang B. Kenapa bukan yang D, Mas? To describe the function of gluten. Oh, ini nggak membahas tentang fungsinya, tapi lebih ke the bad effect of gluten. Oke. Kenapa bukan yang I? Reaffirm itu menegaskan kembali the reader's existing belief about gluten. Menegaskan kembali kepercayaan orang tentang gluten tuh kayak padahal enggak. Ini kan meluruskan bahwa sebenarnya gluten itu adalah ini, ya kan? Tadi disebutkan di paragraf pertama, kalimat pertama sama kedua. The truth is that gluten is just a mixture of protein found in the seeds of certain cereal plants, dan seterusnya. Oke. Jadi seringnya ditemukan di gandum atau rye. Rye itu ada sejenis gandum sama gandum hitam. Oke. 760 B. The last 761 ya. The tone of the author is best described as. Kira-kira nuansanya si penulis ketika menuliskan ini adalah pasti adalah di informative. Okay, that is the best answer for number 761. Nah, tadi kita latihan reading tadi sudah. Tak pikir, wah ternyata nggak sulit ya. Reading itu memang membutuhkan jam terbang yang tinggi, atau teman-teman harus sering latihan soal reading. Okay, the more you practice, the more you'll get the benefits. Ya, semakin sering sama teman-teman ini berlatih, semakin sering, semakin akan mendapatkan banyak manfaatnya. Oke. Oke, sekarang teman-teman barusan kita latihan reading. Nah, ini saatnya teman-teman latihan reading sendiri. Bisa dicoba halaman 110 ya, 110. The integration of technology and media can enhance early childhood practice, dan seterusnya untuk nomor 785 until 788. Oke. Di situ clue-nya adalah teknologi dan media dalam latihan masa anak-anak ya. Oke. Bisa dicoba nomor 785 sampai 788. Nanti habis itu kita bahas bersama secara online. Terima kasih.